Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga sehat. Teman-teman, aku akan mengajak kalian semuanya untuk belajar bersama, diskusi bersama kembali dengan topik yang berbeda, namun ini akan berkesinambungan dengan video-video yang sebelumnya. Dan teman-teman yang baru bergabung, boleh subscribe, komen, dan share video ini agar bisa lebih luas pada teman-teman yang lain. Nah teman-teman, sebelum kita ke pembahasan seperti biasa, alangkah baiknya mempersiapkan terlebih dahulu buku catatan dan juga pulpen supaya lebih proses belajar itu lebih mudah meninjau dari buku catatan yang sudah dipelajari. Nah, tanpa menunggu lama lagi kita mulai yuk pembahasannya. Seperti yang aku tampilkan saat ini, bahwasanya kita akan belajar mengenai standar pelayanan dan juga maklumat pelayanan dalam menjalankan pelayanan umum. Kenapa kita harus belajar itu? Karena nanti suatu waktu kita akan mendatangi pelayanan umum itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Maka itu, kita harus memahami standar pelayanan dan juga maklumat melalui video ini. Jadi, apakah penyelenggara pelayanan publik dan juga pelaksana ini dapat menerapkan standar pelayanan publik atau tidak? Dan maklumat pelayanan publik ini apakah dipublikasikan, apakah dapat dilihat oleh masyarakat atau tidak? Pada itu, yuk kita belajar bersama-sama. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita di awal akan belajar mengenai bagaimana cara membuat standar pelayanan. Sebelum itu, alangkah baiknya memahami pengertian terlebih dahulu. Jadi standar pelayanan ini merupakan pedoman bagi penyelenggara dan juga acuan penilaian kualitas pelayanan publik yang diberikan. Apakah ini sesuai dengan standar pelayanan publik atau tidak? Kualitas yang dimaksud pelayanan yang diberikan tentunya apakah mudah, cepat, terjangkau, terukur, jelas, ya. Lalu gimana sih cara menyusun standar pelayanan? Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada penyusunan standar pelayanan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam melakukan penyusunan standar pelayanan, tentunya harus diperhatikan bahwasanya penyelenggara harus melibatkan beberapa pihak atau melakukan partisipasi. Tidak hanya pelaksana, tidak hanya penyelenggara, tetapi pihak lain ya yang berkepentingan seperti masyarakat. Masyarakat ini harus mewakili beberapa unsur seperti akademisi, seperti tokoh agama, dan lain sebagainya. Penyusunan standar pelayanan harus memperhatikan kemampuan penyelenggara, kemampuan pelaksana, kemampuan masyarakat, dan bahkan kemampuan lingkungan penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Penyusunan juga harus memperhatikan komponen standar pelayanan. Dan ini kita akan belajar di slide selanjutnya mengenai komponen standar pelayanan. Setelah melakukan penyusunan standar pelayanan, tentunya harus ada penetapan. Penetapan yang dimaksud akan diadakanlah berita acara yang sudah disepakati bersama dalam penyusunan standar pelayanan. Berita acara nanti akan ditandatangani oleh pihak kepentingan sendiri. Selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini tentunya harus disosialisasikan terlebih dahulu. Sosialisasi di sini disampaikan baik itu internal bahkan kepada eksternal. Internal yang dimaksud pelaksana, pegawai, petugas dalam menjalankan atau memberikan pelayanan publik pada penerima manfaat. Sosialisasi kepada masyarakat tentunya harus dipahami cara mereka mengenai standar pelayanan itu sendiri.
agar nanti masyarakat dapat memenuhi standar pelayanan yang sudah disepakati bersama. Pelaksanaan tentunya harus ada pengawasan apakah penyelenggara ini dapat memastikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau tidak, memiliki hambatan, memiliki permasalahan atau tidak. Dilakukan pengawasan tentunya juga harus dievaluasi. Evaluasi di sini mengukur keberhasilan kegagalan dalam pelayanan publik ini. Evaluasi tentunya harus diperbaiki atas standar pelayanan apakah sudah sesuai atau tidak. Itulah proses dalam membuat standar pelayanan. Tentunya juga tidak lepas dari prinsip standar pelayanan. Yang pertama itu harus sederhana. Sederhana di sini jadinya dapat dilakukan, harus dapat diikuti, harus mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, adanya partisipasi dari masyarakat. Jadi partisipasi ini merupakan penentu keberhasilan atau tidak dalam membuat standar pelayanan publik sendiri. Akuntabel di sini artinya bertanggung jawab atas pelayanan publik apakah sesuai dengan standar pelayanan atau tidak. Transparansi atau keterbukaan informasi apakah sudah jelas, dapat diakses dengan baik atau tidak, dapat mudah dipahami atau tidak. Prinsip standar pelayanan harus adil, artinya tidak membedakan golongan, tidak membedakan ekonomi, tidak membedakan masyarakat yang pada umumnya dan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Dan terakhir yaitu prinsip berkesinambungan, artinya harus ada perbaikan secara berkala untuk memaksimalkan pelayanan publik ini sesuai dengan standar pelayanan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai komponen dalam penyusunan standar pelayanan. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu mengenai dasar hukum. Jadi dalam penyusunan standar pelayanan, dasar hukum menjadi panduan utama ya dalam menyusun standar pelayanan. Panduan di sini bisa melalui perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya untuk menjalankan penyusunan standar pelayanan publik yang akan nanti melakukan pelayanan publik dan diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua tentunya persyaratan yang dimaksud adalah dokumen yang sah seperti akte, KA. Jadinya yang sesuai dengan produk pelayanan yang akan diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Persyaratan tentunya harus disepakati bersama. Persyaratan tentunya harus mudah dapat digunakan oleh masyarakat juga. Persyaratan apakah dilakukannya di awal, apakah di tengah, persyaratan juga apakah dilakukan di akhir. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya tentunya harus ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan penyelenggara harus memberikan informasi mengenai profil penyelenggara, maklumat penyelenggara, standar pelayanan, dan lain sebagainya. Sistem informasi di sini tentunya bersifat nasional. Selanjutnya ada jangka waktu, apakah membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu 2 hari, 1 hari atau tidak. Dan jangka waktu di sini juga harus dijumlahkan dari awal hingga proses penyelesaian pelayanan publik yang dibutuhkan. Selanjutnya, produk layanan. Produk layanan yang diberikan ini apakah berupa barang, apakah berupa jasa atau administrasi.
Selanjutnya, biaya atau tarif, artinya ongkos dalam menetapkan pelayanan publik, dan itu dibebankan oleh pemerintah, dan itu juga masyarakat itu sendiri. Pada itu yang kesepakatan tentunya kan menentukan biaya dalam setiap jenis produk, apakah gratis, apakah memerlukan biaya yang terjangkau atau tidak. Dan biaya tersebut nanti pemerintah tentunya akan mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari pendapatan pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya yaitu sarana prasarana dan fasilitas. Jadi penyelenggara harus mengadakan sarana prasarana dan fasilitas untuk pelayanan publik itu sendiri. Dan tidak hanya menyediakan, tetapi juga penyelenggara, pelaksana, bahkan masyarakat harus mengelola dan juga menjaga sarana prasarana dan juga fasilitas dalam pelayanan umum. Penyelenggara berkewajiban untuk melaporkan informasi mengenai kondisi sarana prasarana dan fasilitas, bahkan kebutuhan dalam sarana prasarana dan fasilitas. Bagaimana mereka melaporkan kebutuhan tersebut? Tentunya harus dianalisis dan menyusun berapa kebutuhan yang akan nanti diganti yang baru. Selanjutnya diadakanlah pengawasan dalam pelayanan publik, pengawasan internal, pengawasan eksternal. Adanya SDM yang kompeten, artinya SDM dari dalamnya itu sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan publik tentunya harus memiliki keahlian, memiliki keterampilan, pengetahuan yang sesuai dengan jabatan yang diambil. Selanjutnya adanya pengaduan di sini sangat penting untuk memperbaikinya suatu pelayanan publik ini yang sesuai dengan standar pelayanan publik. Selanjutnya adanya kebutuhan SDM, berapa sih nanti kebutuhan SDM dalam mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan beban kerja yang akan diisi. Selanjutnya yaitu adanya keselamatan dan juga keamanan. Jadi terhindar dari bahaya, risiko. Dan terakhir tentunya harus adanya evaluasi kinerja. Jadi apakah standar pelayanan publik ini sudah sesuai atau tidak? Paham ya? Selanjutnya adanya maklumat pelayanan. Jadi maklumat pelayanan ini merupakan kewajiban janji sanggupan bagi penyelenggara pelayanan publik atau pelaksana dalam menjalankan standar pelayanan publik. Maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan melalui standar pelayanan maka ini dipublikasikan baik itu melalui website, media sosial, banner, spanduk, papan informasi, dan lain sebagainya. Maka maklumat pelayanan itu harus dipublikasikan, harus diketahui, harus bisa diakses oleh masyarakat dalam menjalankan pelayanan publik. Baiklah, standar pelayanan dan maklumat pelayanan dalam menjalankan pelayanan publik. Semoga teman-teman bisa paham penyampaian yang aku sampaikan dan juga dapat memberikan manfaat pada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.